ini para pengajar ini bersikukuh dengan ilmu yang dia sudah dapatkan. Oh, PR-nya di situ. Iya, dan dia nggak mau melepaskan ilmu yang dia sudah dapatkan untuk beradaptasi dengan hal yang baru. Ya. Nah makanya fungsi kesenian kan di situ, Ya. mengembalikan masyarakat pada jalurnya dengan caranya tersendiri yang unik dan khas ya. Dan guru kira aneh-aneh, lucu malah. Kudune kan guru kira aneh-aneh, karena dia berhadapan dengan murid setiap hari, dia harusnya penampilannya setiap hari berbeda gitu. Nek iso memahami teater ini, guru mendino ngajari fresh. Fresh sih murid akan menunggu. Wah, Bapak PR ngopo ya? Openingnya piye? Ya kan to? Iya. Ning kene padha mendhi. Assalamualaikum anak, selamat siang, yo absen. Padha kabeh. Iya. Ora ana guru tekan set meneng wae. Wah, murid bingung to, ngopo iki? Menyerupai kenyataan. Ya ono pertanyaan kemudian, kenyataane sapa? Berita teater. Apakah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan beneran atau kenyataan dari kehidupan yang terjadi beneran diangkat sebagai naskah oleh penulis? Ya. Berarti kenyataannya penulis. Ya. Nah, berarti ada distorsi, ada penambahan, ada pengurangan, ada penyesuaian lah istilahnya ngono ya, dari kenyataan yang sungguhnya. Sudah diangkat oleh penulis ke dalam kenyataan dari diri penulis sendiri atas apa yang dia lihat di itu. Lalu kemudian dari diri penulis ini masuk lagi ke otaknya si sutradara. Jadi kenyataannya sutradara, bener ora? Oh iya, iya bener. Ya lah. Nulis Iya. iki, orang nulis ini kan nggak terbatas ruang toh Mas. Ketika nulis, wah, Gundi tiba-tiba melompat 30 meter, ora terbatas ruang. Ya, betul. Sutradara stres. Panggung ini tingginya cuma 7 meter. Nek melompat 30 meter piye? Otomatis dia akan mengalami penyesuaian lagi. Jadi enggak kenyataan lagi, malah Jelas. enggak realis lagi. Sekolah sutradara yang aktor. Ya. Aktornya sing Iso melakukan ya. kudu melompat 30 meter ning panggung 7 meter, sutradara ngomong nek iso 4 meter wae. Ngono? Penyesuaian meneh. Iya. Aktornya ra cukup, ra kuat 4 meter, pol mentok 3,5. Penyesuaian meneh. Nah, apa yang ditampilkan aktor disaksikan oleh penonton. Pertanyaannya, kuwi realis apa ora? Ada? Ya. Apa ada iki mau? Akhirnya kan yang terjadi penonton senang pertunjukan itu atau tidak. Wis gitu aja. Gitu aja tuh. Iya. Kata kuncinya di situ. Iya. Pertunjukan itu berhasil nggak membawakan cerita itu. Selesai. Jadi rasa mikir. Realitanya Nah, kata seperti- kuncinya kan ada di direct tadi. Iya. Sutradara mengarahkan pemain agar seperti dengan bantuan naskah anggapannya kurikulum aja. Ya. Dengan bantuan naskah atau kurikulum yang dibuat oleh penulis naskah atau dibuat oleh pembuat kurikulum. Betul. Sutradara ki gurune. Ya kan? Ya. Nah, aktor ki siswanya. Nah, ketika siswa ini beraksi, penontonnya masyarakat ki apik ora. Kan gitu. Berkesan, kelingan dan sebagainya. Berkesan kalian Rampung. apik Iya. tenan kan. Ngono kuwi. Iya, iya. Sakjane gitu ya. Jadinya gitu. Jadi penilaian terbesar kan nanti ada di masyarakat. Anak ini disekolahkan, pulang berguna atau tidak kan masyarakat. Bener toh? Iya, iya bener. Bocah sekolah dua belum cendek kan. Ana kuwi. Ada, ya. Anak di sekolah kan udah tinggi-tinggi sampai ke rumah nggak tahu asah corone asah-asah ra ngerti nek bar mangan kudu ora ngerti misalnya. Ternyata dia nek bajune kotor ora ngerti laundry bagaimana dan sebagainya. Nah, iki sekolah nggo ngopo? Berarti kurikulumnya rasa nganggo apa, Mas? Yo tetep dinggo. Oh, no. Teater kan penulis naskah. Oh iya. Tetap naskah itu dipakai. Tetap dipakai. Tapi pada akhirnya kan directing inilah yang akan menentukan kualitas tampilan dari para pemain tadi. Pemainnya udah punya potensi, tapi bisa dibangkitkan oleh sutradara gitu sehingga dia tampil bagus dan itu akan diterima oleh masyarakat. Tujuan akhir sekolah teater kan ditonton masyarakat toh. Iya. Masyarakat yang menerima kan bocah iso main pora kan akhirnya masyarakat. Menarik orang jenenge pora ditonton betul. gitu ya. Mungkin di sekolah saya nilainya 6 pemeranan, kamu nilainya 9, tapi ternyata ketika tampil belum tentu yang 9 itu adalah 9, yang 6 adalah 6 misalnya. Nah, bagaimana peran guru itu membuat agar si anak itu kata kunci ini ada di kurikulum yang sekarang, kata kuncinya ini kompetensi. Kompetensi maksudnya bisa atau enggaknya itu. bisa dan real. Ya. Orang anak teater ya ora mau ngomong tok. Teater adalah kurang penting. Betul? Ya.
Acting itu ora penting. Sing penting kowe iso acting ora ngono wae. Wong kowe sekolah ning pemeranan misalnya gitu. Nah, ini fungsi dari Bapak Ibu guru tadi dalam memahami naskah, lakon atau kurikulum. Jadi nek orang nyamung tumplek-blek kaya apa sing tulis pengarang ya dadine ning ngawang-ngawang. Bener apa ora? Sakjane ringkas loh, ini berita teater kali ini tuh meringkas satu buah pelatihan selama bulan. Sebuah pelatihan selama sebulan. Satu buah. Ben rada dramatis. Nah, berani. Satu buah. Datang meringkas sebuah pelatihan selama sebulan. Poinnya sebenarnya kayak gini. Nah, ini kenapa ini menjadi penting berita teater ditonton ini, karena ya ini tadi, kalau paham sama apa yang ada tadi barusan, rampung. So dari satu buah. Sebuah. Itu pas poso enak. Sebuah. Oke, tapi kalau berbicara tentang kurikulum tadi itu, tulisan naskah yang katanya juga akan berubah mengikuti pastilah perjalanan bocah-bocahnya, pastilah. Atau malah keadaan. Betul. Karena keadaan tadi yang merubah menjadi ada televisi, merubah ada sosial media dan sebagainya, adaptasinya di situ ya. Iya, pasti. Berarti kedepannya juga akan kemungkinan besar berubah lagi. Iya, jadi kurikulum berubah lagi, wes wajib karena kehidupan manusia berubah. Nah, yang menjadi masalah adalah kenapa setiap kurikulum berubah yang sudah semestinya berubah itu, kenapa masih kok berubah toh gitu. Kok sing gumun ya bingung toh. Nek gumun rada apa ning yo bingung ki lho. Tok kudu piye aku kudu mulang apa lho? Piye toh? Lho kowe mulang teater, pemeran ya pemeranan. Terus aku caranya menulis tujuan lho. Nek ora ngerti tujuannya berarti selama iki mulang apa? Jadi atau ketika sebenarnya non saya ingin ketok, misalnya ini guru kan ngadepi sama muridnya. Berarti kan paling enggak berarti berada di lapangan yang sangat-sangat kecil skalanya, yaitu skala sekolahan, yang mungkin akan ada perbedaan dengan skala yang lebih luas, masyarakat umumnya atau bahkan negara misalnya gitu. Negara nanti akan lebih beda lagi ketika ada di dunia misalnya gitu. Nah, ketika dia menghadapi satu perbedaan dan mungkin dia adalah bingungnya di adaptasinya itu nggak sih Mas? Adaptasinya memang bukan adaptasi perubahannya, tapi adaptasi bahwa ini belum tentu cocok loh kalau dimainkan untuk anak-anak sekolahnya yang dihadapi gitu. Mungkin nggak sih Mas? Kalau yang saya lihat malah justru nggak seperti itu. Yang saya lihat tuh ini para pengajar ini bersikukuh dengan ilmu yang dia sudah dapatkan. Oh, PR-nya di situ. Iya, dan dia nggak mau melepaskan ilmu yang dia sudah dapatkan untuk beradaptasi dengan hal yang baru. Biar aku ulang ini, aku mulang ya kok ini. Nah, ini kan menurut saya kan rada abot ya itu baik. Artinya kan tidak hanya mindset ini, tapi juga kultur dalam diri si pengajar tersebut. Padahal kuncinya di pengajarnya. Nah, istilahnya kan ono learn terus relearn. Jadi belajar kembali. Learn, unlearn itu sing wis disinau iso diguang belajar ulang. Jadi belajar ulang itu untuk hal yang baru sehingga ilmu itu terus berkembang. Orang mengono terus, tapi kan di teater sekolah kan kita masih melihat hal seperti itu. Acting ki koyo ki pura-pura gitu. Padahal acting kan sesungguhnya jujur ya, dilakukan dengan jujur. Tapi ini pura-pura banget, jadi rojo ngono iki ngopo gitu. Terus kadang-kadang terlalu ditata dengan apa istilahnya basa Jawa niki rinonce ngono kae lho. Dadi kudu digawe-gawe, ginawe lah istilahnya. Dadi rinonce, cumekel. Wah. Dadi ngono kuwi. Ya. Nah, yang pengajaran terlalu banyak ngugemi ilmu sing sebelumnya dia peroleh itu umumnya iki pegah sinau meneh. Jadi nek ngono ya ngono. Ora ono liyane kamangka teater kan kamanusiaan banget toh. Manusia sekali kan. Ya. Dan manusia tiap saat berubah. Dan itu PR-nya apakah terus ini ya juga akhirnya membuat dunia teater terutama di kalangan anak muda ini menjadi tidak menarik itu nggak sih, Mas? Iya jadi karena nggak ada temuan baru sing wow. Jadi istilahnya ini ya. Pertunjukannya itu kadang-kadang ini apa ya? Bagi si penampil ini itu wes wow, tapi bagi masyarakat belum wow. Yang disebut wow kan bisa mengubah ya, bisa mengubah
apakah pandangan, apakah kehendak, apakah pikiran dan sebagainya dari masyarakat. Bahkan kita temukan yang wow ini kadang-kadang terjadi di musik pop, di budaya pop, Gangnam Style lah misalnya lah, atau pop Korea lah misalnya, atau Denny Caknan lah, yang tiba-tiba wow dan semua orang bisa gitu, atau Mendung Tanpa Udan lah tiba-tiba. Nah, kita jarang kemudian nonton teater tiba-tiba juk nang omah ora tetap malah mau apa cak nah itu ya apa cak pi ngono yo ngene pi ngono tok. Jadi iki apa ya maksudnya? Tadi maksudnya iki nopo ngene iki? Kok sementara seni-seni yang dikatakan pop bukan seni bukan seni tingkat tinggi itu malah bisa mengubah masyarakat dalam sekejap lah, dalam sesaat, meskipun nanti saat itu juga turun lagi ya, tetapi jadi wow. Atau mungkin gini mas, misalnya ini anggapan aja nih, misalnya apa yang sudah kita pelajari dulu itu pada saat kemarin itu adalah satu hal yang adiluhung. Terus sekarang ketika harus adaptasi, banyak orang yang delok isine, misalnya kalau bicara tentang merespon sosial media ngono kae. Isine joget-joget malah jadi viral, malah jadi sing dadi koyo ngene iki lho, sing disenengi malah koyo ngene sekarang. Kan ini hal yang remeh temeh, enggak diluhung lagi no, Mas. Betul. Ya makanya apakah ada anggapan koyo ngono kuwi sing akhirnya dipegang jadi. Okay. Nah, makanya fungsi kesenian kan di situ, ya. Mengembalikan masyarakat pada jalurnya dengan caranya tersendiri yang unik dan khas ya. Kesenian kan itu nih. Jadi iki ning sing viral sing ngene-ngene iki lah. Fungsi kesenian itu nabrak itu. Biar kamu nggak begitu lagi, biar kamu punya nilai lagi, tapi dengan cara kesenian. Nah ini yang justru hilang sekarang ini. Justru kadang-kadang kalau di teater sekolah kita lihat yang seperti itu yang diambil malah gitu. Kan gitu. Kan kita sering lihat di Twitter tuh malah justru hal-hal yang ada yang kondang di medsos justru malah diaplikasikan. Nah, bagaimana yang itu bisa kita tabrak dengan karya seni sehingga menyadarkan ora kudu ngono ya, tetapi begini. Nah, bagaimana ini bisa menyadarkan sekaligus ini membawa keasikan tersendiri bagi si penikmat. Ini kan penting banget ya. Dulu waktu saya kecil itu kan selalu guru saya sastra selalu Rendra itu kalau membaca puisi, semua orang juga kalau membaca puisi seperti Rendra. Iya. Kan jadi wow itu. Iya. Ya kan? Ontorok. Wono kan lek maca tangane terus kudu ngene iki. Ora oleh ngene iki, kudu ngene iki. Diwalik ra oleh, soalnya kudu ngene. Ya kan? Ya. Itu satu-satu dia bisa wow, kenapa sekarang enggak? Lalu kemudian kita nonton ketoprak dulu di kampung, tiba-tiba kita mengidolakan tokoh tertentu dan bahkan kita kadang-kadang menirukan suaranya. Pas ngomong rukancane ngono kae. Iki ra ono sing saiki ngene iki. Ini semua dirampas oleh seni-seni pop tadi. Dirampas oleh divisi hiburan. Nah, kudune kan kita istilahnya nek nganu ki cara mbiyen ki ternyuh ngono kan. Kok iso ngene ya? Lah ini apakah kurikulum ini menjawab tantangan ini, Mas? Cara itu akan bisa terjawab melalui kurikulum ini, Mas? Enggak. Kalau kurikulum kan benda mati, Mas. Jadi kertas ditulisi. Nah, orang yang melaksanakan kertas inilah semestinya yang diolah agar bisa seperti yang kita diskusikan tadi. Kata kuncinya ada di pengajarnya, aktornya tadi, atau kalau di rumah namakan ya kokinya tadi. Kata kuncinya ada di situ, nggak ada yang di yang lain. Dan itu pun kalau nggak bisa disamaratakan loh Mas. Misalnya begini, guru pelajaran matematika dan guru seni kan berbeda Mas anunya. Kalau cara meningkatkan kemampuan masing-masing disamakan kan jelas nggak bisa, itu berbeda. Karena hal yang berbeda juga, ya, kontennya berbeda. Bahkan gerak keseharian mereka pun berbeda. Ya. Istilahnya cara ganteng ini performativity-nya itu berbeda. Gitu? Dan guru kira aneh-aneh, lucu malah. Kudune kan guru kira aneh-aneh karena dia berhadapan dengan murid setiap hari, dia harusnya penampilannya setiap hari berbeda gitu. Bukan ngenomi, agar setiap saat itu fresh, seger. Kunci teater kan begitu. Teater itu nggak boleh tampil jika tidak setiap saat fresh. Iya, kunci teater begitu. Makanya teater itu nggak fresh, kamu tampilkan, ya kamu salah besar. Berarti kau yang nyugui tamu, engkau jangan nget-ngetan. Wayu. Betul? Jadi ngono. Nah, kata kunci fresh ini semestinya yang menjadi di teater ya, menjadi pegangan. Tapi enggak yang terjadi sekarang. Nah, iso aja fresh. Karena wes ngono wae. Cocok itu, pertahankan begitu.
Dalam latihan kan begitu. Kamu pernah menghadapi sutradara begitu? Pernah. Iya, cocok. Yang Oke, ngerti. level marahnya segitu. Level iya. Marahnya gue level. Kayak ayam geprek levelnya. Bos, levelnya segitu. Iya. Kamu 2 langkah berhenti, noleh kanan, set, jalan lagi. Kalau ini ditetapkan, ini kan barang mati, jadi nggak fresh. Spontanitasnya nggak ada. Artinya kita nggak menonton kehidupan lagi toh. Padahal katanya teater adalah apa? Kehidupan. Wah, ngapusi. Enggak gitu. Ngapusi. Oh, iya. Bing sok-sokan. Iya ku ya yo. Oh, Ayo, iya ku ya yo. Nah, ngono Mas. Oh, Jadi iya. nek iso memahami teater ngene, guru mendino ngajari fresh. Fresh iki murid akan menunggu. Wah, Bapak PR ngopo ya? Opening-e piye? Ya ngono to? Iya. Ning kene padha mendhi. Assalamualaikum anak-anak, selamat siang, yo absen. Padha kabeh. Iya. Ora ono guru tekan set meneng wae. Wah, murid bingung to, ngopo iki? Oh, penting bener kita nih anak-anak ngono. Ning kan itu akan ditunggu setiap saat. Iya. Gitu, jadi ya freshness iki mau. Kesegaran dalam penampilan dalam mengajar tiap hari itu penting asli ini. Makanya itu tadi saja nih kebutuhan itu adaptasi dan kreatif itu tadi menjadi kuncinya Mas ya. Iya, kalau kita mau perubahan dan kita open minded, Ya. buka pikiran, menerima segala macam perubahan, lalu kemudian kita mengadaptasi itu menjadi cara kita, perubahan setiap hari itu bukan hal yang aneh lagi. Dan bahkan mungkin lebih siap ketika Lebih siap. mungkin malah berikutnya akan keluar kurikulum baru karena kayak gini kondisinya. Gitu mungkin malahnya. Bahkan begitu ada kurikulum baru tak upai. Ngono lah. Dalam pembelajarannya di kelas. Jadi dia adaptasi hal yang baru dia dapat, lalu dia terapkan dengan cara dia sendiri. Ini akan menjadi unik dan aneh. Saya sekolah dulu SMP SMA, guru kita kan hampir seragam ya. Betul. Kok iso guru basa Jawa ki carane mulang mes seragam karo guru basa Indonesia. Basane beda lho padahal. Iya loh. Gitu. Iya. Guru matematika ya podo, guru PMP ya podo. Mbok piye, masing-masing punya ciri khasnya sendiri dalam belajar mengajar itu. Kan jarang kita temui. Nek iso memahami sing kita bicarakan tentang guru teater yang mestinya memahami bahwa teater itu harus fresh, itu ya menarik sekolah. Iya, menarik nah itu. Nyeneng game di. Iya. Wah, aku ketemu Pak KM ini lucu. Wah, aku ketemu Pak KM di budak. Ngono-ngono. Apa di botak itu piye? Guru apa di botak? Biasanya gimbal. Oh iya Misalnya. gitu. Oke. Nah, misalnya ini Mas, misalnya berbicara tentang berandai-andai Mas. Kan perubahan selalu terjadi. Ketika ini besok akan ada perubahan kembali berikutnya. Apa Mas bedanya sama yang sekarang menurut Mas Eko? Ada yang siap ataupun harus diubah? Yang sekarang ini loh benar ya? Kalau yang sekarang ini kan yang ditekankan lebih pada hard skill dan soft skill. Jadi soft skill itu mendukung hard skill. Jadi aku iso bengkel, saya bisa dandani bahasa Indonesia mereparasi, menservis. Apa motor lah itu saya juga harus bisa berkomunikasi karena itu mendukung saya dalam pekerjaan itu. Misalnya saya kerja di bengkel, kalau saya nggak bisa berkomunikasi nanti pelanggannya akan lari. Ya. Mas, Padahal nggak motor larian angel ya. Iya, apa? Aku rasa sadar. Kok lari ya pada letakkan gone tapi yang cici nggawa motor siji ora. Ya ki nek ndung rampung dingan ngene. Iya, kene. Wong ki boncengan kok. Sing maju ki lek bonceng. Kayak sing tadi. Oh, itu. Ya, aduh. Ngono gitu. Jadi Ya. kalau dia komunikasinya nggak baik, nah aku pelanggan ora do moro. Betul. Nah, soft skill ini kan sekarang ditekankan dan ini memang tuntutan dunia sekarang ini. Jadi kalau Mas Gundi menjadi MC, oke, Anda punya hard skill Ya. sebagai MC, ya, nggak ngomong, tapi soft skillnya harus punya etika dalam ber-MC, Ya. terus kemudian cara memahami kontrak, Ya. kemudian bagaimana memperlakukan pelanggan, Ya. kemudian bagaimana memperlakukan teman sejawat dan sebagainya. Nah ini soft skill. Nah inilah yang akan mendukung Anda payu porane. Betul. Nek kamu ngomong MC tok pinter ning kowe wong ora sopan, ngecenan, ra payu mesti engko. Ngono. Iya benar. Nah, itu berarti kudu berimbang. Yang sekarang ditekan hard skill dan soft skill. Nah, sekarang ini dianggap guru sudah bisa mengajarkan hard skill, dianggap asumsinya. Nah, maka dipentingkan soft skillnya. Tetapi banyak guru yang hard skillnya pun belum mumpuni.
apalagi soft skillnya. Bahkan ada mungkin, nah sebagian kecil mungkin sing jadi guru karena soft skill, mergo ramah, mergo sopan, ning ora iso apa-apa. Ono? Ya mungkin, Oh, aku kurang ngerti. Iya. Kurang ngerti. Mungkin ono sing ngene ramah, cuma nggih, Pak. Baik-baik tadi Kayak misalnya ngono, wah ya apik wis digiri. Jadi nah maksud saya, ini Gojek sing mau ya. Iya. Nah, maksud saya adalah bahwa yang ditekankan hard skill dan soft skill. Karena soft skill sekarang itu mendukung untuk hard skillnya dalam dunia yang sekarang ini. Itu jadi yang diharapkan sekarang. Nah, kalau besok tiba-tiba yang hard skill ini sangat dibutuhkan, bisa jadi akan berubah. Tapi sangat tergantung dari apa yang dibutuhkan secara luas ya. Yeah. Seperti yang Anda bilang tadi, internasional piye, nasional piye, kemudian lokalnya piye. Nah, dari yang internasional ke nasional itu tugas konseptor kurikulumnya. Nah, nanti yang lokal sudah akan sampai sekolah bagaimana apa yang dikonsepsikan dari internasional dan nasional yang diperas dalam menjadi konsep kurikulum tadi diterapkan di dalam kelas oleh si koki tadi atau si aktor atau si guru. Oke. Tapi tetap dibutuhkan berarti. Pada saat ini berarti keseimbangan antara soft skill dan Jelas. hard skill itu Mas ya. Jelas. Karena di banyak buku juga menuliskan, Mas. Kita pinter matematika, kita pinter IPA itu pada akhirnya kita hanya akan menjadi anak buahnya anak IPS. Oh iya. Bosnya wong IPS. Padahal di sekolah saya dulu IPS itu dianggap kasta terendah. Kan? Kasta tertingginya kalau zaman saya dulu masih ada A1, A2, saya kan A3. Tapi banyak terjadi para pengusaha itu lulusan A3, lulusan sosial atau terus misalnya saya pengusaha pupuk, mencoba pupuk apik, saya meng-hire, yang saya hire adalah anak-anak A1, misalnya ngono kuwi. Ya bosnya tetap A3. Nah, ini kan menandakan bahwa hard skill kan bukan satu-satunya yang dapat menentukan anak ini sukses dan tidak. Gitu. Tapi Gitu. soft skill itu ya. Iya, Mas. Nah, ini mau dipanjangin lagi. Saya Masih ada mau- mungkin terakhir mungkin ada yang mau disampaikan tentang ini, Mas. Cara pengajaran terus berkait sama kurikulum yang berubah ini, kebutuhan bocah-bocah yang juga adaptasi sama kondisi secara global gitu. Kalau menurut saya jadi guru teater terutama ya itu semestinya open minded lah, harus terbuka pikirannya, menerima segala macam perubahan bukan hanya di kurikulum ya. Kurikulum itu kan nanti perubahan yang terakhir justru malah. Karena dia Karena dia setiap hari ya. berhadapan dengan murid dan setiap hari harus ada perubahan di kelas itu. Gitu. Dia seharusnya guru itu yang seharusnya menciptakan perubahan Ya. dengan pola pikir yang dia terbuka, dia bisa menerima dari mana saja, informasinya banyak, dia akan bisa membuat perubahan di kelas itu. Jadi perubahan semestinya dimulai dari dalam kelas, bukan dari kurikulum. Kalau menurut saya dulu. Udah ya, gitu ya. Konklusinya dari Mas Eko. Tetap aja saksikan Berita Teater yang edisi ini sampai selesai dan besok berikutnya juga ditonton. Yang kemarin-kemarin diklik aja biar viewernya nambah banyak. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Ketemu lagi di Berita Teater. Matur nuwun Mas Eko. Sampai-sampai.